terakhir ada saya sendiri, yaitu Putri Alivia Athena, yaitu dengan 9 Perekonomian terbuka ada 3, yaitu yang pertama adalah unsur-unsur pembentuk perekonomian terbuka yang akan disampaikan oleh saya. Yang kedua ada sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka yang akan disampaikan oleh Mbak Oliviana. Yang ketiga ada keseimbangan perekonomian terbuka yang akan disampaikan oleh Dina Laini. Pembentuk perekonomian terbuka. Yang pertama ada investasi. Investasi merupakan kata kunci penentu laju perekonomian karena di samping dapat meningkatkan output, namun dapat juga meningkatkan input, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat akibat meningkatnya pendapatan masyarakat. Yang kedua ada pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah itu sendiri. Alhasilnya, pengeluaran pemerintah dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintahan itu sendiri dan bagaimana proporsinya terhadap pendapatan nasional. Yang ketiga ada ekspor. Ekspor akan memperbesar kapasitas konsumsi suatu wilayah, meningkatkan output serta menyajikan akses ke sumber daya yang langka dan pasar-pasar internasional yang potensial berbagai produk ekspor. Keseimbangan pendapatan nasional perlu disempurnakan dengan memperhatikan efek kegiatan perdagangan luar negeri, yaitu ekspor dan impor terhadap pengeluaran akhir pendapatan nasional dan tingkat kegiatan jatuh. Apabila kegiatan ekspor dan impor diperhitungkan dalam penentuan keseimbangan pendapatan nasional, maka analisis kegiatan ekonomi suatu negara menggambarkan keadaan sebenarnya. Analisis penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian seperti itu dinamakan keseimbangan pendapatan nasional dalam ekonomi lintas sektor atau perekonomian terbuka, dan boleh juga disebut dengan keseimbangan mikroekonomi. Sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka juga disebut dengan sirkulasi 4 sektor, di mana nantinya ada 4 sektor yang terkait dalam perekonomian terbuka. Yang pertama yaitu adanya sektor rumah tangga, yang kedua ada sektor perusahaan, yang ketiga sektor pemerintahan, yang kelima yaitu sektor luar negeri. Di sini nanti, di sirkulasi ini nanti ada 10 aliran yang akan saya jelaskan mulai dari sirkulasi 1 sampai sirkulasi aliran ke-10. Jadi, pada aliran pertama yaitu pendapatan faktor-faktor produksi ini nanti akan didapatkan oleh pihak perusahaan, di mana perusahaan nanti akan mengeluarkan produksi berupa jasa ataupun barang yang akan didistribusikan kepada sektor rumah tangga. Nah, dari pendistribusian ini nanti perusahaan otomatis akan memiliki pendapatan dari sektor rumah tangga, sehingga pada pendapatan yang diperoleh dari sektor perusahaan ini nanti perusahaan wajib membayar pajak perusahaan kepada pemerintah. Hal ini dijelaskan pada aliran kedua. Lalu saya akan menjelaskan antara hubungan sektor rumah tangga dengan sektor perusahaan. Jadi sektor rumah tangga ini terbentuk dalam individu yang homogen, di mana setiap manusia pasti memiliki sumber daya manusia yang akan dimanfaatkan untuk bekerja di sebuah perusahaan. Secara otomatis perusahaan akan memberikan imbal balik berupa upah, gaji, sewa ataupun bunga. Dari sini pun, dari bekerja di sini, sehingga sektor rumah tangga pun memiliki pendapatan dari hasil bekerja dari perusahaan, sehingga sektor rumah tangga pun harus wajib membayar pajak juga pajak individu kepada pemerintahan yang dijelaskan pada aliran ketiga. Selain membayar pajak, tentunya sektor rumah tangga pun untuk memenuhi kebutuhan hidup memerlukan makan, minum, transportasi, dan lain-lainnya, sehingga sektor rumah tangga pun melakukan pembelanjaan kepada perusahaan dalam negeri. Hal ini dijelaskan pada aliran keempat, di mana pembelanjaan rumah tangga atau CDM. Selain di dalam negeri, tentunya sektor rumah tangga juga melakukan pembelanjaan atau mengkonsumsi barang atau jasa di luar negeri atau yang disebut dengan impor. Ini dijelaskan pada aliran kelima. Di sini pasti di Indonesia sendiri tentunya kita sering belanja di luar negeri, kayak
daging premium di Australia, import Australia, ataupun barang-barang lain yang berasal dari luar negeri. Hal ini terjadi pada aliran kelima. Sektor rumah tangga pun selain mengkonsumsi atau melakukan pembelanjaan, ternyata juga melakukan kegiatan menabung di institusi keuangan. Hal ini dijelaskan pada aliran keenam, yaitu berupa tabungan, di mana di institusi keuangan ini nanti akan memberikan pinjaman modal yang akan diserahkan pada penanam modal atau investor. Hal ini dijelaskan pada aliran ketujuh, yaitu berupa pinjaman. Lalu modal ini nanti digunakan untuk apa? Nah, modal ini nanti investor akan melakukan investasi kepada perusahaan. Hal ini dijelaskan pada aliran ke-8, yaitu berupa investasi. Selain yang mengkonsumsi atau melakukan pembelanjaan itu ternyata bukan sektor rumah tangga saja loh. Ternyata pemerintah pun juga melakukan pengeluaran pemerintah berupa pembelanjaan dari anggaran pembelanja. Jadi hal ini dijelaskan pada aliran ke-9. Lalu, seiring berjalannya waktu, perusahaan akan berkembang secara pesat atau makin besar atau makin memiliki pendapatan yang besar. Hal itu juga tentunya perusahaan tidak akan menjual barang atau jasa di dalam negeri saja. Jadi, perusahaan pun juga menjual barang ke luar negeri atau yang disebut dengan ekspor. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan teman saya selanjutnya. Terima kasih. Keseimbangan perekonomian terbuka disebut juga dengan keseimbangan 4 sektor. 4 sektor tersebut meliputi sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintahan, dan sektor luar negeri. Sektor luar negeri ini akan membahas tentang ekspor dan impor. Sebelum adanya perekonomian 4 sektor, ada yang namanya perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor akan mengalami perubahan pendapatan agregat jika keseimbangan tersebut dipindah menjadi keseimbangan perekonomian 4 sektor. Mengapa? Karena pendapatan tersebut akan mencakup ekspor dan impor. Nah, sebelum masuk ke dalam rumus keseimbangan 4 sektor, terlebih dulu mari kita lihat tentang syarat keseimbangan 4 sektor. Syarat tersebut yang pertama adalah penawaran dan pengeluaran dalam perekonomian terbuka, dan yang kedua adalah suntikan dan bocoran dana dalam perekonomian terbuka. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang rumus keseimbangan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka dirumuskan dengan AE. AE di sini adalah pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dari faktor-faktor produksi di suatu negara. Jadi AE sama dengan AE pendapatan nasional sama dengan C plus I plus G plus X min M. C di sini adalah konsumsi, I investasi, G adalah pemerintahan, X adalah ekspor, dan M adalah impor.